Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Angga Prianto, kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik etis. Pengertian politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Latar belakang 1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. 2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki perekonomian rakyat. 3. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. 4. Rakyat kehilangan tanahnya. 5. Adanya kritik dan kaum intelektual. Tokoh Pieter Broksoff, wartawan koran The Lokomotif. 2. Van de Venter, seorang politikus. Aturan pelaksanaan pidato pembukaan parlemen Belanda oleh Ratu Wilhelmina yang pada saat itu baru naik tahta pada 17 September 1901. Isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi School terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Panggilan moral itu dituangkan ke dalam kebijakan politik etis yang diterangkum dalam program Trias Politika yang meliputi 1. Irigasi, yakni membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. 2. Emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi. 3. Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Penyimpangan politik etis. 1. Irigasi, pengairan hanya ditunjukkan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. 2. Edukasi, pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Terjadi diskriminasi karena pendidikan hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. 3. Emigrasi, migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lain. Dampak pelaksanaan politik etis. Pendidikan. Dalam pengembangan dari perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda, salah satu orang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam hal ini adalah Mr. J.H. Abendanon 1852 sampai 1925 yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan dari tahun 1900 sampai dengan 1905. Sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Politik. Terjadinya desentralisasi atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun pada intinya tetap saja golongan pengusaha tetap kuat dalam arti intervensi. Ekonomi. Muncul sistem kapitalisme modern, politik liberal, dan pasar bebas yang membuat persaingan dagang semakin kuat dan juga lahirnya perusahaan swasta asing di Indonesia. Kegagalan politik etis. 1. Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah. 2. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik
dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri. 3. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar. Demikian mengenai politik etis yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.